Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada mau ambil belanja nama Bang? Alhamdulillah, tiada kata yang lebih baik yang kita ucapkan selain syukur kepada Allah karena telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta kesempatan dan waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kajian Keluarga Azhari. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini, seperti ini pula kelak akan Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang mencintai kita, melebihi cintanya orang tua kita kepada kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat, kita dan anak cucu keturunan kita termasuk golongan orang yang akan berada di bawah panji-panji beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, untuk menambah keberkahan kita, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qoriah kita, Uni Fitri, dan tilawah yang akan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Rara kepada Uni Fitri dan Mbak Rara, saya persilakan. Jazakallah khair Mbak Yaya. Mbak Yaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Uni dan Mbak Rara yang telah membacakan Al-Quran dan syarat tilawahnya. Semoga baik yang membacakan maupun yang menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita memulai acara inti yaitu pemaparan materi, saya sebagai MC mengingatkan, mari kita bersama-sama meluruskan niat belajar kita pada pagi hari ini semata-mata karena mencari ridha Allah. Siapkan alat tulis dan siapkan infak terbaik kita. Info rekening infak bisa dicek di kolom chat. Baiklah, marilah kita masuk ke acara inti pemaparan materi dari guru kita, Ustadz Farid Nu'man Hasan, yang berjudul Mengenal Mazhab Imam Syafi'i. Pada Ustadz, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, jazakallahu. Suara saya masuk nggak? Masuk Ustadz. Kan saya ada 2 akun nih. Bisa dijadikan co-host yang satu lagi. Yang Farid Nu'man saja. Baik Ustadz, Afwan baru baca chatnya. Ini saya sedang jadikan co-host yang satu lagi ya Ustadz. Baik, sudah Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ta'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian tentang al-madzahib wal firaq, tentang madhab dan firqah. Ya, ini seingat saya pertemuan yang keempat ya. Yang pertama kita sudah membahas pengantar memahami madhab di dalam Islam. Ya, bagaimana sejarahnya, lalu kenapa bisa muncul adanya madhab, lalu bagaimana menyikapi perbedaan madhab. Kemudian kita sudah membahas di pertemuan yang kedua tentang sejarah dan bagaimana karakter madhab Hanafi. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas tentang sejarah dan juga sejarah karakter dari madhab Maliki. Saat ini kita akan membahas mengenal madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaitu madhab yang secara kultur menjadi madhab yang mayoritas di Indonesia, yang dianut oleh para ulama, para kiai, para ahlul ilmi yang ada di Nusantara. Dan ini merupakan madhab dengan penyebaran terluas nomor 2 setelah madhab Hanafi. Ya, dia tersebar di Mesir, walaupun di Mesir berlaku 4 madhab. Yang 4 madhab itu bercokol secara subur di Mesir, namun dari semua itu madhab Syafi'i yang paling dominan. Ya, para ulama mazhab Syafi'i itu termasuk yang kuat sejak zaman dahulu di Al-Azhar, seperti Imam Ibnu Hajar itu alumni Al-Azhar. Kemudian Imam As-Suyuti juga alumni Al-Azhar dan lain-lainnya. Kemudian hingga sampai di Yaman, ya, para ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia yang ternyata mereka dari Yaman itu bermazhab Syafi'i. Itulah kemudian kenapa Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, karena yang menyebarkan Islam ke Indonesia pertama kali adalah para ulama Yaman. Ini sejarah yang disebutkan oleh Buya Hamka rahimahullah. Jadi bukan pedagang dari Gujarat sebagaimana sebagian sejarah yang menyebut di sekolah-sekolah anak-anak kita. Tetapi Islam di Indonesia sudah masuk abad ke-7, sejak abad ke-7 yang dibawa oleh para ulama Yaman yang fikihnya, mazhabnya Syafi'i. Kemudian para ulama Syria
ya, atau kita dahulu lebih mengistilahkan dengan Syam, ya, itu juga para ulama Syafi'i. Ya, kita lihat para ulama Syria seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, walaupun dia termasuk ulama yang apa istilahnya ensiklopedi madzhab, ya, dia faham berbagai macam madhab, tetapi beliau sendiri secara khusus mazhabnya Syafi'i. Bahkan beliau dijuluki Imam Nawawi abad 20. Ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini belum lama wafatnya, tahun 2015. Kemudian Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ini juga seorang ulama mazhab Syafi'i yang juga orang Syria, dan seterusnya. Kemudian hingga sampai di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, yang dahulu negara-negara ini satu kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kemudian di masa-masa abad 20, ya, mereka terbagi-bagi menjadi masing-masing negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, Singapura, Thailand, Filipina. Ini kaum musliminnya rata-rata adalah mazhab Syafi'i. Ya, ini penyebarannya. Kemudian mazhab ini merupakan gabungan antara kekuatan hujjah madrasah ahli hadis dan ahli ra'i sekaligus. Ya, kita tahu dalam pembahasan sebelumnya di mana mazhabnya Imam Abu Hanifah itu kuat dengan rasionalitas mereka, ya, kuat dengan analisa akal mereka. Bukan berarti mereka melupakan hadis, ya, mereka pun juga menggunakannya. Tetapi kemampuan mereka, ya, dalam menganalisa sebuah nas, ya, melakukan kias atau analogi itu sangat kuat, sehingga mereka disebut dengan madrasah ahlur ra'yi. Ya. Kemudian di mazhab yang kedua, yaitu mazhabnya Imam Malik, ya, mereka dianggap sebagai, ya, madrasahnya ahli hadis, karena Imam Malik ahli hadis. Dan ini wajar karena di Madinah, tempat lahir, dibesarkan, dan wafatnya Imam Malik di Madinah, itu para sahabat Nabi dan para tabi'in dahulu bercokol di sana, sehingga penyebaran hadis begitu kuat. Ya, sehingga fikih yang dibangun oleh mazhabnya Imam Malik itu fikihnya ahli hadis. Nah, adapun mazhab Syafi'i, dia mampu mengkombinasikan, mengkawinkan yang tadinya kedua kelompok ini senantiasa terjadi gesekan, ya, oleh Imam Syafi'i berhasil digabungkan bahwasanya kekuatan hujjah hadis kita memerlukan karena dia sumber. Namun jangan lupa kekuatan hujjah rasio juga diperlukan karena hadis perlu dianalisa, perlu diolah, ditadaburi, dan alat untuk mentadaburinya adalah al-aql, akal. Nah, kemudian mazhab ini, mazhab Syafi'i adalah mazhab pertama yang mampu menggabungkan secara indah keduanya antara, ya, ra'yu dan hadis. Kemudian, ya, mazhab Syafi'i ini satu-satunya mazhab yang imam muassisnya, ya, peletak dasarnya itu Imam Syafi'i sebagai orang asli Quraisy. Ya, dari imam 4 mazhab yang asli Quraisy hanya Imam Syafi'i. Bahkan bukan hanya 4 mazhab. Mazhab yang lain seperti Thawri, Jariri, Laifi, Al-Auza'i, itu rata-rata mereka bukan dari orang Arab. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini dari Irak. Abu Hanifah dari Irak, yang sekarang Irak, ya, Kufah. Imam Ahmad dari Baghdad. Sementara Imam Malik, dia aslinya orang Yaman. Kemudian dilahirkan di Madinah. Nah, yang asli Quraisy dari semuanya itu adalah Imam Syafi'i. Bahkan, ya, secara nasab Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad SAW itu satu keturunan, satu nenek moyang, yaitu antara Bani Hashim dengan Bani Muthalib, di mana Imam Syafi'i, ya, sanad atau nasabnya bertemu ke Bani Muthalib, sementara Rasulullah ke Bani Hashim. Nah, Hashim dan Muthalib itu kakak beradik, saudara kandung. Jadi nasab silsilah keturunan Imam Syafi'i dan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu satu kakek nenek begitu. Adapun sanad keilmuan Imam Syafi'i, ya, beliau sanad keilmuannya tentu bersambung hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa jalur sahabat Nabi,
dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khattab, dan dari Zaid bin Thabit. Imam Syafi'i menimba ilmu dari Muslim bin Khalid, ini salah satu gurunya. Gurunya sangat banyak, ini salah satunya aja. Ya, Muslim bin Khalid mengambil ilmu dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij mengambil ilmu dari Atha bin Abbah. Lalu Atha bin Abi Rabbah mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengambil ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Ibnu Abbas juga mengambil ilmu dari Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit. Nah, semua inilah yang menjadi sumber mata air keilmuan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ini selintas ya atau selayang pandang tentang madhab Syafi'i. Kemudian kita ingin kenalan dengan Imam Syafi'inya. Siapa beliau? Rahimahullah. Ya, beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Ya, Gaza, ya di Gaza, di Palestina. Yang sekarang kita tahu masih dalam kondisi diblokade oleh Zionis Yahudi. Ya, alhamdulillah walaupun demikian Gaza masih di bawah kendali para mujahidin di sana oleh Izzuddin Al-Qassam. Kemudian Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, di tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibawa oleh ibunya ya di usia masih sangat belia untuk ke Mekah di usia 2 tahun. Nah, di Mekah di usia 2 tahun ya beliau belajar dengan para ulama di sana di Kutab. Nah, istilah Kutab itu udah ada sejak dahulu di mana Imam Syafi'i ya dibawa oleh ibunya kemudian dititipkan kepada pamannya untuk belajar di Kutab-Kutab di sana saat itu. Kemudian ya nasab yang tadi sudah saya sebut, dia ketemu dengan nasabnya Rasulullah alaihi salatu wassalam pada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, di mana ayah mereka adalah Abdul Manaf ya. Ayah mereka Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak ya Al-Muttalib dan Al-Hashim. Nah, Al-Muttalib inilah nanti yang menjadi kakeknya Imam Syafi'i, sementara Al-Hashim, Bani Hashim jadi ya baninya atau kakeknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Rasul sendiri mengatakan secara khusus dalam hadis Sahih Bukhari, silakan dilihat di situ, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya keturunan Al-Muttalib dan keturunan Hashim adalah satu. Maksudnya satu, mereka satu kakek, satu ayah, yaitu Abdul Manaf. Nah, ini merupakan keistimewaan keturunan ya atau nenek moyangnya Imam Syafi'i, dia bersama ya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau dijuluki atau mendapatkan penghormatan, gelar yang diberikan oleh para ulama. Jadi bukan menggelari diri sendiri ya, tapi ulama lain yang sezaman atau yang setelahnya memberikan penghormatan dengan berbagai macam gelar. Ya, beliau dijuluki Nasirus Sunnah atau Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi, pembela sunnah Nabi. Kenapa? Karena di masa Imam Syafi'i itu tidak sedikit muncul gerakan anti sunnah, ingkar sunnah. Ya, jadi ingkar sunnah bukan hanya di masa kita, di zaman Imam Syafi'i juga sudah mulai muncul. Dan beliaulah yang paling terdepan ya dalam menghadang gerakan tersebut. Dan Imam Syafi'i juga disebut Nasirus Sunnah itu karena mengkoreksi ya pemahaman madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan kalau ada hadis yang berbeda atau bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, maka amalan penduduk Madinah itu lebih utama dibanding hadis Nabi. Nah, itu mungkin di antara jamaah atau ibu-ibu khususnya yang pernah ikut kajian di pertemuan yang kedua ya di mazhabnya Imam Malik, itu saya sampaikan bahwa salah satu sumber pengambilan hukum di mazhabnya Imam Malik adalah amal penduduk Madinah. Jadi perilaku orang-orang Madinah di masa itu ya, bukan Madinah sekarang. Ya, kalau Madinah sekarang ya banyak yang lain lagi tentunya. Jadi Madinah di zaman dulu, amalan penduduk Madinah di zaman dulu itu menjadi sumber hukum bagi mazhabnya Imam Malik. Bahkan kalau amalan itu berbeda dengan hadis Nabi,
yang sahih, khususnya hadis yang satu jalur, hadis ahad, mereka lebih memilih amalan penduduk Madinah. Nah, Imam Syafi'i lah yang mengkoreksi atau ya meluruskan pemahaman itu. Harusnya hadis Nabi tetap lebih unggul ya dibanding amalan penduduk orang-orang Madinah. Nah, gara-gara itu pula ya beliau disebut dengan Nasirus Sunnah seperti yang dikatakan oleh Syekh ya Mustafa As-Sibai dalam kitab As-Sunnah An-Nabawiyah wa makanatuha fi tasyri'il Islam. Ya. Kemudian beliau juga dijuluki ya Faqihul Millah, ahli fikihnya agama ini. Ya bukan Imam Abu Thawr ya ketika beliau ditanya lebih jago fikih mana? Yang mana yang lebih jago fikihnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan itu murid dari Imam Abu Hanifah dan sekaligus guru Imam Syafi'i juga, Imam Muhammad bin Hasan. Lalu Abu Thawr mengatakan, Imam Syafi'i lebih jago fikihnya dibanding Muhammad bin Hasan, dibanding Abu Yusuf, dibanding Abu Hanifah, dibanding Al-Aswad, dibanding Al-Qamah. Jadi yang ditanya perbandingannya hanya satu, Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan. Tetapi oleh Imam Abu Thawr dikatakan Imam Syafi'i lebih cerdas fikihnya dibanding nama-nama tadi. Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, Abu Hanifah, ya Hammad bin Abi Sulaiman, Al-Qamah dan Al-Aswad itu nama-nama pentolan ulama di masa tabi'in yang jauh di atas usianya dibanding Imam Syafi'i. Tetapi kalau dibandingkan ilmu fikihnya Imam Syafi'i dibanding mereka, kata Imam Abu Thawr, Imam Syafi'i lebih cerdas fikihnya dibanding mereka. Ini pujian sekaligus julukan para ulama kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pengembaraan ilmunya. Ya Imam Syafi'i seperti saya katakan tadi usia 2 tahun dari Ghazah dibawa oleh ibunya ke Mekah. Di sana dia belajar bermukim kepada para tokoh-tokoh ulama Mekah, Muslim bin Khalid, Daud bin Abi Rahman, Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i dan seterusnya. Termasuk juga para ulama hadis, Sufyan bin Uyainah, kemudian Fudail bin Iyad, ini tokoh-tokoh yang mungkin sering kita dengar namanya. Uniknya, Sufyan bin Uyainah, walaupun dia guru dari Imam Syafi'i, ya Sufyan bin Uyainah sangat mencintai Imam Syafi'i selayaknya guru. Padahal itu murid. Imam Syafi'i itu murid. Tetapi Imam Sufyan bin Uyainah memposisikan laksana guru karena kecerdasan, kepintarannya. Ya, bahkan ketika Imam Syafi'i membuat kitab Ar-Risalah, sebuah kitab usul fikih pertama di dalam sejarah dunia Islam, itu beliau sangat memuji, menyanjung Imam Syafi'i, dianggap luar biasa karena biasanya para ahli hadis itu sulit memahami fikih. Dalam hadisnya apa maksudnya. Namun Imam Syafi'i lah yang mampu membuka ya yang tadinya terkunci, kesulitan itu dibuka oleh Imam Syafi'i dengan kitabnya Risalah, menjadi kitab pertama dalam ilmu usul fikih. Ya, Muslim bin Khalid sendiri dia mufti Mekah. Ketika Imam Syafi'i berusia 15 tahun, ya masih ya 15 tahun kalau di kita kan umur SMA kelas 1 ya atau SMA kelas 10 lah istilah sekarang. Itu umur 15 tahun oleh Muslim bin Khalid, Imam Syafi'i diminta untuk berfatwa. Bayangkan, ABG kalau istilah orang sekarang kan usia 15 tahun, oleh gurunya sendiri sudah dipercaya untuk menjadi atau menduduki kursi mufti untuk berfatwa. Ya, bukan hanya di Mekah, Imam Syafi'i juga melakukan rihlah ilmiah, perjalanan pengembaraan keilmuan ke Yaman, ke Baghdad, ke Madinah, termasuk nanti ke Mesir. Nah, di Madinah, Imam Syafi'i ketemu Imam Malik langsung, dan dia langsung berguru kepada Imam Malik, ya cukup lama, dan beliau saat itu usianya pun juga masih belasan tahun ketika ketemu Imam Malik, dan beliau sudah hafal Al-Muwatta. Bahkan hafalan beliau terhadap Al-Muwatta, itu saking luar biasanya, lebih lengket dibanding Imam Maliknya sendiri. Jadi ketika beliau menyetorkan hafalannya ya hadis tentang kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitabnya Imam Malik yang berisikan ribuan hadis dan fatwa para sahabat. Di mana Imam Syafi'i mampu menghafalnya secara detil.
ketika hafalannya disampaikan ke hadapan Imam Malik sendiri sebagai penyusun kitab, ternyata ada bagian-bagian yang Imam Malik sendiri lupa. Tapi Imam Syafi'i hafal. Termasuk juga bagian-bagian yang oleh Imam Malik telah direvisi, antara yang direvisi dan yang merevisi, Imam Syafi'i pun hafal juga. Sehingga itulah yang membuat Imam Malik sangat mencintai Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhuma. Nah, ini juga akhirnya membenarkan atau mengkonfirmasi kecerdasan Imam Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Thawr. Kemudian murid-muridnya. Nah, murid-murid Imam Syafi'i pun juga tokoh-tokoh besar. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, yang insya Allah nanti akan kita bahas tentang beliau di pertemuan yang akan datang. Ya, kemudian Abu Ubaid, ya, kemudian Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini seorang ulama yang apa istilahnya kayak menjadi sekretarisnya Imam Syafi'i lah. Jadi ucapan, fatwa Imam Syafi'i itu dia yang nyatet. Ya, kemudian juga Robi bin Sulaiman, itu dia yang nyatet. Kemudian ya Abu Thawr. Ya, Abu Thawr juga termasuk ya murid-murid terdekat dari Imam Syafi'i dan lain-lain. Ini semua para imam besar yang ngaji, yang belajar kepada Imam Syafi'i. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang secara umur di atasnya Imam Syafi'i, secara usia di atasnya Imam Syafi'i, dan mereka juga tokoh ilmuwan. Para ahli hadis Abdurrahman bin Al-Mahdi, Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu lebih senior. Tetapi mereka sering datang ke majelisnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad bin Hambal pernah ya ketika dia datang ke Mekah ya untuk haji, dia menyisakan waktu untuk taklim keliling ke para ulama. Nah, ternyata di situ ada berbagai macam majelis. Ada majelisnya Imam Sufyan bin Uyainah, ada majelisnya Muslim bin Khalid, dan ternyata ada majelis seorang pemuda, kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya, lalu Imam Ahmad bin Hambal ditegur oleh teman seperjalanannya. Kenapa Anda tidak hadir di majelisnya Sufyan bin Uyainah? Kenapa enggak hadir di majelisnya Muslim bin Khalid? Tapi Anda memilih berkumpul di majelis ini. Lalu kata Imam Ahmad, diam kamu. Disuruh diam. Kita dengarkan pemuda yang sangat cerdas ini. Ya, rugi bagi kita tidak hadir di majelis dia. Padahal saat itu, ya, itu sedang berkumpul para ulama di majelisnya Imam Muslim bin Khalid, ya, Imam Sufyan bin Uyainah. Tapi Imam Ahmad bin Hambal lebih memilih majelisnya Imam Syafi'i. Baik. Kemudian sifat fisik dan kepribadiannya. Ya, secara fisik Imam Syafi'i badannya tinggi, ya, gagah, ya, berdarah bangsawan, ya, karena memang tadi nasabnya ya ketemu dengan nasabnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan dia juga orang yang berjiwa besar terhadap perbedaan pendapat segala macam. Dia termasuk yang jarang untuk marah, ya, termasuk ulama yang jarang marah dan kesal gitu ya dengan orang lain. Kemudian Az-Za'farani ini juga salah satu ulama yang sering meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu mengkhidab, mewarnai, menyemir rambutnya ya dengan henna, ya, berwarna merah kecoklatan lah begitu. Dan dia orangnya ringan tangan, ya, suka membantu. Kemudian Al-Muzanni mengatakan, aku belum pernah melihat seorang yang wajahnya lebih tampan melebihi Imam Syafi'i. Kemudian ketika dia memegang jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari cara dia memegang jenggot begitu. Nah, ini Imam Syafi'i. Jadi menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu jenggotan, nggak klimis. Lalu Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang saya katakan tadi seorang ulama hadis yang senior, ya, dia bercerita kalau dia lagi datang ke majelisnya Imam Syafi'i dan menatap wajah Imam Syafi'i, maka aku tidak berani sambil menatap wajahnya, aku minum, aku nggak berani. Dia akan nunda minum. Dia pengen minum nih, dia tunda minumnya ketika dia sedang menatap wajahnya Imam Syafi'i, dan saat yang bersamaan Imam Syafi'i juga menatap dia, maka dia tidak akan minum untuk menjaga ya kewibawaan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, di dalam sholatku aku mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun lamanya. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal 40 tahun juga dia sholat, dalam sholatnya mendoakan Imam Syafi'i.
Ya, kemudian Imam Abdurrahman Al-Mahdi juga demikian, mendoakan Imam Syafi'i. Nah, di antara guru-gurunya ini ada yang berumur panjang, dan Imam Syafi'i wafat duluan, seperti Imam Sufyan bin Uyainah. Ya, Allah berikan dia panjang umur. Kemudian ketika Imam Syafi'i wafat, dia sangat sedih, ya, dan dia mengatakan wafatnya Imam Syafi'i, ya, matinya fikih di zaman itu. Ya, karena memang dia menjadi muara para ahli fikih di masanya. Kemudian pujian para ulama, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kanal fikih, ya, kofalan. Ya, apa kofalan? Ya, fikih itu dulu kofalan. Kofalan itu artinya terkunci, tertutup, tergembok. Ala ahlihi hatta fatahullah bisyafi'i. Ya, sampai akhirnya Allah bukakan ilmu fikih melalui Asy-Syafi'i. Jadi ini pengakuan jujur seorang ulama hadis. Ya, dalam memahami hadis, ini maksudnya kemana, ini hadis ngomongin apa, ini hadis sejarahnya gimana, hukumnya apa yang ada di dalam teks hadis ini. Itu nggak sedikit para ulama hadis tidak bisa, ya, menggalinya. Nah, Imam Syafi'i lah yang kemudian memberikan rumusan-rumusan yang membantu para ahli hadis, yang kemudian ahli hadis pun bisa mempelajari fikih dari hadis. Ya, jadi dulu itu banyak para ulama hadis yang hanya menghafal dan meneliti sanad doang. Jadi ibaratnya apoteker, tahu mana obat yang bagus, mana obat yang mahalan, mana obat yang mujarab gitu. Tetapi kepada siapa dan penyakit apa, kan yang tahu dokter. Nah, dokter itulah ahli fikihnya. Nah, saat itu apoteker kesulitan untuk memahaminya. Nah, para ahli fikih lah yang membantunya, dalam hal ini Imam Syafi'i. Pernah juga terjadi ketika zaman Imam Abu Hanifah, ketika dia sedang bersama Al-A'mash. Al-A'mash ini juga ahli hadis. Ya, ketika dia disodorkan sebuah persoalan, dia nggak bisa jawab. Al-A'mash nggak bisa jawab. Lalu kata Al-A'mash, bertanyalah engkau kepada Abu Hanifah. Maka di situ ada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mampu memberikan jawaban kepada sang penanya. Dan Al-A'mash itu kagum dengan Abu Hanifah. Engkau bisa menjawab. Dari mana jawabannya? Lalu kata Abu Hanifah, dari hadis yang engkau ajarkan sendiri. Jadi padahal dia sendiri yang ngajarin hadisnya, tapi dia nggak tahu jawabannya. Nah, Imam Abu Hanifah yang mendapatkan hadisnya, dia yang tahu jawabannya dari hadis tersebut. Lalu kata Al-A'mash, kedudukan kami para ahli hadis ini bagaikan saidaliyah. Ya, saidaliyah itu apoteker. Sementara kedudukan kamu ahli fikih itu bagaikan dokternya. Ya, sehingga antara ahli hadis dengan ahli fikih itu harusnya ya tadi saling kerjasama, tektokannya enak gitu. Yang lebih utama ketika ahli hadis plus dia ahli fikih juga, atau ahli fikih yang juga ahli hadis. Sebagaimana Imam Syafi'i, dia pakar kedua-duanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, laula Syafi'i ma'arafna fiqhal hadis. Seandainya bukan karena Imam Syafi'i, niscaya kami nggak bakal ngerti tentang bagaimana memahami hadis. Jadi jasa Imam Syafi'i luar biasa buat para ahli hadis, sehingga beliau menjadi suluh obor bagi mereka untuk memahami hadis. Kemudian Ar-Rabi berkata, karena ashabul hadis, dahulu para ahli hadis la ya'rifuna madzhabal hadis. Mereka tidak memahami madhab-madhab hadis. Ya, tidak memahami pendapat-pendapat yang ada di dalam hadis. Ya, wa tafsirahu, dan juga tak memahami tafsir hadis. Bayangin, ulama hadis tapi nggak ngerti tafsir hadisnya. Hatta ja'a Syafi'i. Ya, sampai datanglah Imam Syafi'i. Ya, gara-gara Imam Syafi'i mereka baru bisa memahami ya tentang apa sih isi hadis tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan ya di yang paling bawah. Ya, ketika Imam Abu Thawr ditanya lebih paham siapa tentang fikih antara Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan, akhirnya beliau mengatakan Syafi'i lebih paham dibanding Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf. Abu Yusuf ini juga muridnya Abu Hanifah, sama ya. Dan dua-duanya sama-sama Qadhi al-Qudat, ketua Mahkamah Agung di zamannya. Ya, kemudian lebih paham dibanding Imam Abu Hanifah, Hamad ini gurunya Imam Abu Hanifah, dibanding Alqamah dan Al-Aswad. Nah, ini ulama generasi tabi'in. Abu Hanifah, Hamad, Alqamah, dan Al-Aswad ini hidup di generasi tabi'in. Kemudian
Abu Qudamah As-Sarkhashi ditanya, mana yang lebih paham fikih antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Ubaid, dan Imam Ishaq bin Rahawai? Beliau menjawab, Asy-Syafi'i paling paham di antara semuanya. Baik, kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal dominan di hadisnya. Abu Hanifah dominan di ro'yunya. Imam Malik dominan di hadisnya. Nah, Imam Syafi'i tadi, dia semuanya. Kemudian jemaah sekalian, azanullah yakum, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tuduhan dan jawabannya. Nah, salah satu tuduhan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Imam Syafi'i, yaitu beliau dituduh sebagai ya pemeluk Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya, di antara ciri Syiah Rafidhah adalah yaitu membenci para sahabat Nabi dan mengunggulkan Ahlul Bait. Nah, tuduhan itu muncul gara-gara Imam Syafi'i pernah membuat syair, dan isi syairnya itu memuji-muji Ahlul Bait. Ya, sebenarnya itu pujian yang wajar, karena memang Imam Syafi'i secara nasab dia Quraisy dan memiliki kesamaan nasab dengan Rasulullah. Nah, ternyata ya syair tersebut sering dipakai oleh orang-orang Syiah juga untuk menunjukkan Imam Syafi'i bukan ahlu sunnah, tapi Syiah, begitu. Nah, tuduhan ini jelas bohong dan bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i sendiri. Ya, bahwa ternyata Imam Syafi'i ketika ditanya, ya kita di sini, Al-Buaiti yaqul sa'altu Syafi'i usolli khalfar Rafidhi. Al-Buaiti berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah boleh aku sholat di belakang orang berpaham Syiah, berpaham Rafidhah. Ya, kita jadi makmum nih, imamnya orang Syiah gitu. Apa jawaban Imam Syafi'i? La tusalli khalfar Rafidhi. Janganlah engkau sholat di belakang orang yang berpaham Syiah Rafidhah. Walal Qadari, dan juga jangan sholat di belakang orang Qadariyah. Walal Murji'i, dan juga jangan sholat di belakang orang Murji'ah. Semoga jamaah masih ingat di kajian yang pertama dulu, ya kita udah bahas tuh apa itu Murji'ah, itu mazhab dalam akidah, ya. Apa itu Qadariyah, ya Rafidhah, itu udah bahas. Ya, di mana untuk Syiah Rafidhah itu cara sederhananya mereka itu sangat anti dengan para sahabat Nabi dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar nggak suka, benci, hingga sampai yang mengkafirkan. Nah, ini yang udah sampai taraf ekstrim, yang mana para ulama kita sebagian mengkafirkan Syiah Rafidhah, karena mereka sudah sangat keterlaluan mengkafirkan para sahabat Nabi. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga memberitahu ciri orang Rafidhah itu, yaitu yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan imam, maka dia seorang Syiah Rafidhah. Kemudian ya tuduhan tersebut juga teranulir dengan ya ucapan Imam Syafi'i sendiri. Kita lihat di sini yang paling bawah, di mana ya Yunus bin Abdul Ala mengatakan sami'tu Syafi'i, ya aku mendengar dari Imam Syafi'i, idza dzukira Rafidhah, jika disebutkan tentang Rafidhah, maka abahum, ya dia akan mencelaknya, ya asyaddul aib, dengan celaan yang sangat keras. Fayaqul, lalu Imam Syafi'i berkata, ya syarrun isabah, dia merupakan, atau Syiah Rafidhah merupakan kelompok yang paling jahat. Maka tidak mungkin Imam Syafi'i seorang Syiah, di mana beliau sendiri memiliki sikap yang keras terhadap ya Syiah Rafidhah. Baik, ini tuduhan dan jawaban ya tentang ya tuduhan sebagian orang Imam Syafi'i adalah seorang Rafidhah. Sebenarnya tuduhan ini pernah juga dilakukan ya oleh Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini seorang ahli hadis seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan bukan hanya seangkatan, tapi teman. Ya, teman seperjalanan, teman belajarnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Yahya bin Ma'in. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal tahu Yahya bin Ma'in menuduh Imam Syafi'i sebagai Rafidhah, marah Imam Ahmad bin Hambal kepada Imam Yahya bin Ma'in. Ya, karena Imam Ahmad bin Hambal sangat mencintai, sangat menghormati gurunya Imam Syafi'i, dan tentunya dia menyayangkan
kawan seperjalanannya sendiri telah menuduh gurunya sebagai ya Syiah Rafidhah. Baik, kemudian kita masuk pada para sahabat ya dan murid-murid Imam Syafi'i. Ya, sahabat Imam Syafi'i adalah para imam besar yang kemudian menjadi murid-muridnya. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang lebih senior secara usianya. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, ini di bawahnya ya. Dia di bawah kira-kira 14 tahun lebih muda dibanding Imam Syafi'i. Dia lahir tahun 164. Adapun yang lebih senior seperti Imam Yahya Al-Qattan, Abdurrahman bin Al-Mahdi, ini lebih senior. Tetapi mereka belajar fikihnya kepada Imam Syafi'i. Kemudian Al-Buaiti, Al-Muzanni, Ar-Rabi, Abu Thawr, ini sahabat sekaligus muridnya. Sedangkan para ulama di generasi selanjutnya, ini lebih sering kita dengar nama mereka, Al-Munziri, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, ini nama-nama ulama hadis yang mereka fikihnya mazhabnya Syafi'i. Al-Khattabi, Ibnu Munzir, Ar-Rafi'i, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, baik Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, ya, dengan tafsir Jalalainnya As-Suyuti itu. Ya, ini semua bermazhab Syafi'i dan mereka menjadi tokoh di antara tokoh yang lain di kalangan Syafi'iyah. Nah, jamaah sekalian, kita sering dengar begini. Ya, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Ya, Imam Syafi'i berkata, jika ada sebuah hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Ya, atau dia juga berkata, jika pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah pendapatku ke tembok, ambillah hadis sahih. Nah, banyak orang yang menyalahgunakan ucapan Imam Syafi'i ini. Ya, dengan apa istilahnya, sombong, mereka tidak mau mengambil pandangan para ulama dengan alasan pendapat tersebut bertentangan dengan hadis sahih. Padahal mereka berkata seperti itu, Imam Syafi'i berkata seperti tadi, itu di hadapan murid-muridnya. Di hadapan para ulama besar, murid-muridnya. Nah, orang zaman sekarang apakah sudah sampai taraf seperti murid-murid Imam Syafi'i yang mampu menghakimi ucapan Imam Syafi'i seakan-akan bertentangan dengan hadis Nabi? Ya, makanya kata Imam Ibnu Shalah mengatakan ucapan Imam Syafi'i tersebut, jika datang sebuah hadis berbeda dengan pendapatku, maka buanglah pendapatku. Ini nggak ringan. Ya, sebab kita harus meneliti dulu, betul nggak pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis? Dan nggak mudah untuk membuktikannya. Ya, sehingga ucapan tersebut tidak pantas dijadikan dasar oleh orang-orang sekarang, apalagi yang baru hijrah, baru ikut pengajian, lalu dengan bergaya mengatakan Imam Syafi'i kan orang biasa juga, pendapatnya kalau bertentangan dengan hadis ya kita tolak. Betul, dia manusia biasa, dan betul bisa jadi ada pendapatnya bertentangan atau berbeda dengan hadis. Tetapi siapa yang mampu membuktikannya? Yaitu para imam, para muridnya. Makanya itulah dia pesan kepada murid-muridnya. Jadi itu nasihat untuk para murid Imam Syafi'i. Orang sekarang yang bukan murid langsung Imam Syafi'i merasa jadi muridnya dengan menghakimi pendapat Imam Syafi'i. Dan juga imam yang lain. Karena ucapan yang kayak tadi itu juga diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan engkau ambil pendapat Al-Auza'i, Thawri, Malik, Syafi'i, dan pendapatku, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Nah, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini kepada siapa? Kepada muridnya juga, orang-orang yang berilmu. Makanya beliau pernah mengkritik, kalau ada orang baca buku, di buku itu terdapat berbagai macam perbedaan pendapat dari para ulama, maka seorang pembaca buku nggak boleh ngambil sendiri mana pendapat yang dia sukai, tidak. Tapi hendaknya dia bertanya dulu kepada para ulama. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa artinya? Ya, seorang pelajar atau para penuntut ilmu hendaknya dia tidak shortcut, jalan pintas dengan mengambil pendapat, apalagi memahami hadis tanpa membaca penjelasannya. Nah, ini yang ramai ketika puasa Rojab kemarin tuh. Awal-awal masuk Rojab, tiba-tiba ada orang yang bikin konten di TikTok, seorang wanita. Puasa Rojab nggak ada. Rasul tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan.
Ya Allah, ini karena faktor apa dia berani ngomong kayak gitu? Ya karena mungkin dia nggak ngelihat kepada kitab-kitab syarah, hanya baca hadis. Ya apa yang dia katakan bahwa Rasul nggak pernah puasa Rajab, jelas itu bohong. Karena Rasul melakukan dalam hadis Sahih Muslim. Ya, dalam hadis Sahih Muslim. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang Nabi lakukan ketika bulan Rajab? Ibnu Abbas mengatakan, kana yasum hatta naqul la yuftir. Rasulullah berpuasa di bulan Rajab sampai-sampai kami mengatakan dia tidak pernah meninggalkannya. Wa kana yuftir hatta naqul la yasum. Rasul juga pernah enggak puasa Rajab, pernah juga enggak puasa Rajab sampai-sampai kami mengatakan dia tidak melakukannya. Artinya ini hadis menjadi dasar Rasul pernah puasa Rajab, pernah juga enggak. Ketika dikatakan enggak pernah kan jadi bohong. Itulah pentingnya tidak hanya memahami satu hadis langsung disimpulkan, tapi lihat hadis yang lain dan juga lihat bagaimana syarah para ulama. Ya, sehingga kata para ulama kita dari imam 4 mazhab itu berpuasa di bulan Rajab itu menurut 3 mazhab hukumnya sunnah. Hanya satu yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu makruh, yaitu mazhab Hambali, kemudian juga pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Namun Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan ya pendapat yang paling argumentatif adalah berpuasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah secara mutlak. Apa mutlak? Umum. Tidak ada tanggal-tanggal khusus spesialnya, kapanpun terserah. Karena kalimat ya kana yasum hatta naqul la yuftir, ya dia berpuasa sampai kami mengatakan dia tidak meninggalkannya, itu kalimat berlaku umum, tidak hanya di tanggal spesifik. Baik, jamaah sekalian, itu contoh aja betapa pentingnya seseorang ketika membaca sebuah hadis itu jangan langsung bertingkah seakan-akan dia sudah menjadi pakar gitu. Lihat dulu penjelasan para ulama di syarahnya. Ya, bahkan para ulama besar saja di masa kita pun mereka pasti akan membuka kitab-kitab syarah para ulama terdahulu sebagai bentuk fondasi pemikiran. Ya. Baik, kemudian keistimewaan mazhab Syafi'i. Ya, ini madrasah fikih yang dianggap paling komplit seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, karena beliau memiliki kepakaran para ahlul ra'i, imam ahlul ra'i dan para imam ahlul hadis. Imam Syafi'i punya kedua-duanya. Kemudian Imam Syafi'i menyerap madrasah ahli hadis dari Imam Malik di Madinah. Ya, di sana beliau langsung berguru kepada Imam Malik. Sementara madrasah ahlul ra'i dia belajar kepada kawan-kawan dan murid Imam Abu Hanifah seperti Imam Muhammad bin Hasan di Baghdad. Ya. Kemudian kemampuannya mengawinkan dua madrasah ini membuat dia, Imam Syafi'i, menjadi orang pertama sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan ilmu usul fikih adalah ilmu yang terbaik. Nah, ilmu yang memadukan antara wahyu dan akal. Ilmu matematika, kimia, biologi, kedokteran, itu ilmu akal. Ya, ilmu Quran, hadis, ilmu wahyu. Nah, usul fikih itu menggabungkan keduanya, menganalisa dalil, ya, menempatkan dalil, mengkombinasi berbagai macam dalil. Itu ada di dalam ilmu usul fikih. Kemudian beliau menyusun kitab usul fikih tertua berjudul Ar-Risalah. Ya, dan kitab Ar-Risalah ini pun juga tercantum blended di dalam kitab Al-Um. Al-Um yang artinya ibu, fikihnya Imam Syafi'i, yang merupakan kompilasi pandangan-pandangan Imam Syafi'i secara fikih yang ditulis oleh murid-muridnya. Jadi bukan Imam Syafi'i langsung yang nulis gitu ya, tapi para muridnya yang menggabungkan pemikiran Imam Syafi'i lalu dikompilasi dalam kitab yang berjudul Al-Um. Baik. Kemudian kita masuk pandangan mazhab Syafi'i. Ini pandangan mazhab Syafi'i ya. Artinya kalau mazhab Syafi'i itu bukan hanya Imam Syafi'i, ya, tetapi para ulama yang kemudian pandangan mereka menjadi pandangan yang ajak di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, jika sebuah negeri Muslim tidak terdengar adanya sholat berjamaah, maka negeri itu boleh diperangi oleh pemimpin Islam. Ini pandangan yang unik, ya, karena cukup tegas dan keras. Jika ada sebuah negeri Muslim, ya, nggak terdengar adanya orang melakukan sholat berjamaah,
maka mereka boleh diperangi. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ya, mereka mengutip dari para pendahulu ulama mazhab Syafi'i. Kemudian, pemimpin Islam mesti melakukan penaklukan, futuhat istilahnya, pembebasan ke negeri-negeri non-muslim minimal setahun sekali. Ya, setahun sekali seorang pemimpin Islam hendaknya menaklukkan atau melakukan pembebasan di negeri-negeri non-muslim. Ya, kenapa kita katakan unik? Karena kalau ini kita praktekkan di zaman sekarang, nanti akan ya mengkonfirmasi tuduhan orang Barat yang mengatakan Islam agama yang disebarkan melalui pedang dan teror, kan begitu. Karena secara pandangan mazhab tentang peperangan, tentang jihad misalnya, dalam mazhab Syafi'i perang itu ofensif, nyerang. Lihat poin yang ketiga. Di poin ketiga. Jadi dalam mazhab Syafi'i perang itu ofensif, nyerang. Jadi berperang antara umat Islam dengan yang lain itu bukan karena ya mereka menyerang kita, tapi karena mereka non-muslim, semata-mata mereka non-muslim. Mohon maaf, ini baterainya habis, kita lagi dulu. Ya, saya bisa dijadikan co-host lagi untuk yang baik Ustaz. Yang ya, satunya ya sebentar ya, Ustaz. yang akun yang baru muncul ini. Ya, baik. Baik, tafadhol Ustaz. Nah, silahkan Ustadz, dua-duanya sudah dijadikan co-host. Ya, kita lanjut. Ya, jadi di dalam mazhab Syafi'i, perang itu antara muslim dan non-muslim itu sifatnya ofensif. Berbeda dengan 3 mazhab yang lain, ya, bahwa peperangan antara Islam dengan non-Islam itu karena mereka menyerang dulu. Jadi kalau bahasa orang sini, ya Islam nggak akan perang kalau nggak digara-garain.
Yaitu pendapat mayoritas. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i, peperangan itu sifatnya ofensif, ya. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ya, ayat yang lain, ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ya, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu kesyirikan. Ya, itulah makna dari al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya, ya, lebih jahat dibanding pembunuhan. Itu maksudnya tuh fitnah kesyirikan, bukan fitnah bahasa Indonesia. Ya. Baik. Yang keempat, ya, contoh pandangan mazhab Syafi'i yang unik, yang membaca selawat saat tasyahud akhir adalah wajib. Ya, mesti ada. Dan mayoritas ulama mengatakan nah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Laul Afham mengatakan dalam hal ini Imam Syafi'i seorang diri, ya, dibanding yang lain. Yang lain mengatakan tasyahud akhir ada selawat itu sunnah, nggak sampai wajib. Sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan wajib. Nah, yang kelima, ini juga yang luar biasa bagi saya, seorang anak zina boleh dinikahi oleh ayah biologisnya. Ya, karena hakikatnya anak tersebut bukan mahramnya dan bukan nasabnya. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan tetap mengharamkannya. Misal ada orang berzina gitu, ya, kemudian lahir anak, dan si laki-laki ini tidak menikahi perempuan itu, walaupun menikahi, ya, dinikahi ketika di usia kandungan yang udah di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Maka ketika anak itu lahir, anak itu perempuan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan, tidak bisa dibinkan ke ayah biologisnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ternyata anak itu boleh dinikahi oleh ayahnya. Nah, ini saya katakan unik karena ya biasanya kita akan menganggap ya tetap itu istilahnya darah dagingnya, walaupun secara hukum bukan ayahnya dia. Ya, dan para ulama umumnya melarang. Ya. Kemudian menyentuh istri membatalkan wudu. Ya, istri sendiri, ya, apalagi istri orang nih. Ya, mazhab lainnya mengatakan tidak batal kecuali bersyahwat. Bahkan Abu Hanifah mengatakan bersyahwat pun tidak batal kecuali sampai keluar air mani. Itu pendapat Abu Hanifah. Nah, sementara yang mengatakan batal di antara 4 mazhab itu hanya mazhab Syafi'i. Tab ini contoh di antara pandangan mazhab Syafi'i yang unik, ya, di antara yang lainnya. Kemudian kitab-kitab standar mazhab Syafi'i yang mesti kita ketahui secara umum. Ya, walaupun kita sekedar tahu aja, ya, menguasai mah mungkin enggak, ya, karena segini banyaknya. Kitab usul fikih seperti Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i yang kemudian menjadi semacam pembuka, ya, atau trigger yang membuat munculnya kitab-kitab serupa di dunia Islam, termasuk di berbagai macam mazhab. Ya, kitab Al-Mustasfa, ya, karya Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Asbah wa Nazair karya Imam As-Suyuti, dan juga ada kitab yang judulnya sama, Al-Asbah wa Nazair, ya, karya Imam As-Subuki yang juga bermazhab Syafi'i. Adapun kitab fikihnya yang induk-induk, yang besar-besar, yang tebal-tebal, yang mujalladat, berjilid-jilid, ya, seperti Al-Muhadzab, ya, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini kitab yang mengkompilasi pendapat-pendapat resmi dari mazhab Syafi'i. Ya, kadang kita tahu dalam satu mazhab itu ada berbagai macam pendapat. Ya, apalagi dengan pendapat mazhab yang lainnya. Contoh, ya, seperti misalnya mengirim Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Quran kepada orang yang udah meninggal. Internal mazhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat yang masyhur, yang terkenal adalah tidak sampai. Ya, namun pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih adalah sampai. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, begitu. Itu di internal. Ya. Kemudian juga seperti misalnya tentang ketetapan, ya, kunut subuh sebagai sunnah, ternyata ada di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang tidak menyunahkan kunut subuh.
Namun yang mu'tamad, yang resmi, kunut subuh adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya, siapa yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah di antara para ulama mazhab Syafi'i? Seperti Imam Ibnu Suraij, ya, Imam Ibnu Suraij yang dijuluki Syafi'i kecil, ya, Syafi'i kecil, ya, ulama yang menjadi apa ya, semacam rujukan buat orang-orang yang menggunakan hisab untuk mengetahui hilal, ya, menggunakan hisab, termasuk Ibnu Suraij, ya. Al-Hawi Al-Kabir ini juga buku induk dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kecil, Kifayatul Akhyar, ini saya punya hanya 1 jilid, karena memang hanya 1 jilid terbitnya. Ya, kemudian ya, Fathul Mu'in, ini sedang-sedang. Kemudian Bughiyatul Mustarsyidin, ini juga sedang aja, 1 jilid juga. Kemudian yang di zaman kita di abad 20, abad 21, ya, Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Madhab Asy-Syafi'i. Ini disusun oleh 3 ulama modern, dan mereka sebagian ada yang masih hidup, dan mereka rata-rata ini ulama dari Syria, ya. Dan ini ada 3 jilid saja. Ya, kemudian jamaah sekalian, ini ada bagian yang belum tersave ya. Tadi saya sudah tuliskan. Jadi alur, ya, seseorang alur mempelajari kitab-kitab mazhab Syafi'i itu ada alurnya. Untuk para pemula, ya, para pemula, ya, dia hendaknya mempelajari yang tipis dulu, seperti Safinatun Najah. Itu ada di pesantren-pesantren di kita. Biasanya pesantren-pesantren kita yang tradisional itu menggunakan kitab tersebut. Ya. Kemudian juga kita mempelajari syarahnya. Kasyifah As-Saja. Itu syarah Safinatun Najah. Itu yang masih kecil, yang masih pemula-pemula lah. Kemudian juga matan Abu Syuja, atau judul aslinya Al-Ghoyah wa Taqrib. Ya. Itu syarahnya berjudul banyak ya, ada Fathul Qorib, ada Al-Iqna. Adapun yang sedang-sedang seperti Fathul Mu'in, itu ada syarahnya I'anatul Talibin. Adapun yang kelas berat yang tadi, yang Al-Muhadzab dengan syarahnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini biasanya untuk para ulama-ulama senior, itu mereka sudah menggunakan kitab-kitab yang besar. Ya, adapun yang baru belajar, lebih baik dia baca yang ringan-ringan dulu, Safinatun Najah. Memang untuk yang ringan-ringan itu biasanya hanya langsung pendapat, nggak dijelasin dalilnya biasanya itu. Ya, air yang dipakai untuk wudhu ada 7. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Nggak disebutin dalilnya apa gitu. Ma'ul bahr, air laut. Nggak disebutin apa dalilnya. Kenapa? Karena memang itu untuk para pemula. Untuk anak-anak SMP, anak SMA gitu. Tapi untuk yang udah mahasiswa dan selanjutnya, dia hendaknya lebih ya, jangan hanya itu. Baik. Kemudian sumber pengambilan mazhab Syafi'i secara hukum, secara umum sama untuk yang 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini sama, semua mazhab menggunakan itu. Namun Imam Syafi'i nggak mau pakai istihsan. Yang mana istihsan ini dipakai dalam mazhabnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Ya, dan mereka juga tidak mau pakai maslahat mursalah, istislah. Ya. Namun mazhab Syafi'i menggunakan istishab. Dia di bawah istishab. Yaitu apa yang ditetapkan pada masa lalu, yang udah dimunculkan di masa lalu, sebuah ketetapan hukum, maka pada dasarnya tetap berlaku pada masa yang akan datang di masa selanjutnya, ya, dan tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Maka untuk hal-hal seperti itu, ya, maka dijadikan dalil hukum oleh mazhab Syafi'i. Jika ada sebuah perkara, hukumnya apa, dan belum pernah terjadi perubahan atas hukum tersebut, maka dia tetap menjadi dasar. Itu namanya istishab. Ya. Kemudian juga al-urf, tradisi. Tradisi oleh mazhab Syafi'i dipakai sebagai dalil. Itulah kenapa sebagian saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, yang mana mereka menggunakan 4 mazhab dan lebih dominan mazhab Syafi'i,
itu sangat menjaga yang namanya tradisi. Karena tradisi itu juga dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Dengan syarat, bukan tradisi maksiat. Dengan syarat, tak ada ayat atau hadis yang dilanggar oleh tradisi tersebut. Ya, mana dalilnya tradisi sebagai dasar? Nah, ini sini. Ya, kita lihat di sini. Wa ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Ya, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu juga baik. Dan apa yang dipandang buruk, ya, maka di sisi Allah itu juga buruk. Sehingga ya sebuah tradisi yang berlangsung di sebuah negeri muslim sedemikian lama dan para ulamanya tak mempermasalahkan, maka dia tradisi yang baik. Maka disebut al-urf as-sahih. Adapun ketika ada sebuah tradisi yang berlangsung di sebuah negeri, para ulamanya mengatakan itu buruk, maka dia al-urf al-fasid. Dia nggak boleh dijadikan dasar. Seperti misalnya ketika selesai nelayan, lalu mereka pun mensyukuri dengan cara melempar sesajen ke laut, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada dewa laut, kata mereka. Ini tradisi, tapi tradisi ini bertentangan dengan akidah Islam. Yang kayak gini al-urf al-fasid, nggak diterima dalam mazhab Syafi'i. Ya, tradisi coret-coretan pakaian anak-anak lulus-lulusan, ini tradisi udah berpuluh-puluh tahun, tapi semenjak pandemi alhamdulillah nih udah nggak terjadi, ya, sampai sekarang. Walaupun itu tradisi al-urf, tapi fasid, dia bertentangan dengan Islam karena pemborosan pakaian dicoret-coret. Namun ada tradisi yang dianggap tak bertentangan dengan Islam tapi sejalan dengan watak Islam. Kerja bakti sejalan dengan watak Islam. Bantuin tetangga ketika mau nikahin anak, ya, dibantuin, dibawain telur, ayam, berasnya, dibantuin bikin panggungnya atau pelaminannya. Kan sebagian daerah masih kayak begitu. Ini tradisi, tapi tradisi yang baik, sejalan dengan Islam. Walaupun secara khusus tidak ada ayat atau hadis yang mengajarkannya, tapi juga tak bertentangan. Al-urf as-sahih. Nah, itulah yang dimaksud bahwa tradisi di dalam mazhab Syafi'i juga menjadi dasar. Dan ternyata bukan hanya mazhab Syafi'i, tapi juga mazhab Hanafi dan mazhabnya Imam Malik. Ya, kecuali mazhab Hambali yang tidak menjadikan al-urf sebagai dasar. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ya, itu tentang pengenalan kita, ya, dengan mazhab Syafi'i, mulai dari sejarah Imam Syafi'inya, kemudian bagaimana pandangan para ulama tentang Imam Syafi'inya, kemudian ya sumber pengambilan, contoh-contoh pandangan mereka yang unik, dan lain-lain. Kemudian ada istilah-istilah ya dalam mazhab Syafi'i yang mesti kita ketahui atau mesti kita pelajari atau kita kenal supaya kita nggak kaget. Ini dia. Ada disebut dengan al-aqwal. Ya, perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat. Ada al-aujuh, pandangan-pandangan. At-turuq, jalur-jalur. Al-azhar, pendapat yang lebih zahir, yang lebih benar. Pakai zo ya, bukan al-azhar sekolahan kita nih. Kalau al-azhar sekolahan kita pakai za, ini pakai zo. Al-azhar artinya pendapat yang lebih zahir, yang lebih nampak, yang lebih kelihatan. Al-masyhur, pendapat yang terkenal. Contoh yang tadi, ngirim Fatihah nggak nyampe, itu yang masyhur. Kemudian al-mukhtar, pendapat yang terpilih. Yang terpilih adalah sampai. Ya, al-ashab maksudnya teman-teman sehaluan, teman-teman yang mazhab Syafi'i juga. Makanya Imam Syafi'i sering Imam Nawawi sering ngomong begini. Ya, qala ashabuna, para sahabat kami berkata. Maksudnya teman-teman sehaluan, ya, semazhab. Ya, al-asah, pendapat yang lebih sahih. Ya. Kemudian ya, contoh kayak air mustakmal, ya. Air mustakmal dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat sebenarnya. Tahu ya Bapak Ibu air mustakmal? Yaitu air yang netes dari tubuh kita di saat kita setelah wudhu atau setelah mandi. Itu air mustakmal.
Ya, ada dua pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i. Yang satu mengatakan tidak boleh dijadikan untuk bersuci lagi, nggak boleh. Pendapat yang satu lagi mengatakan boleh. Nah, ini diuraikan oleh Imam Nawawi. Lalu kata Imam Nawawi, wal asah, pendapat yang lebih sahih adalah tidak boleh. Itu namanya al asah. Termasuk ketika doa kunut, apakah ya sambil mengangkat tangan, kunut subuh dalam konteksnya mazhab Syafi'i ya, kita nggak bicara dalam mazhab Hanafi dan Hambali yang nggak ada kunut subuh. Ya, apakah setelah selesai doa kunut hendaknya mengusap wajah atau tidak? Selesai doa kunut nih, mengusap wajah atau tidak? Itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi bilang ada 3 pendapat. Lalu kata Imam Nawawi, wal asah, pendapat yang lebih sahih adalah tidak mengusap wajah. Selesai kunut, ya udah nggak usah mengusap wajah. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian An-Nas ini artinya perkataan dari Imam Syafi'i. Walaupun An-Nas kalau dalam bahasa umum, An-Nas itu artinya Quran dan Sunnah, itu An-Nas. Tapi dalam konteks di kitab-kitab mazhab Syafi'i itu disebut dengan An-Nas. Baik, ini tentang perkenalan kita ya dengan mazhab Imam Syafi'i dan juga beberapa istilah-istilah yang ada di dalam pembelajaran mazhab Syafi'i. Ya, saya kembalikan kepada Bu Soraya. Ya, mungkin ini kita ada tanya jawab. Ya, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparannya. Masya Allah, sebelum saya buka tanya jawab, untuk melengkapi catatan, mohon maaf Ustadz, yang tadi mengenai air mustakmal itu menurut Imam Nawawi yang al-asohnya itu yang tidak masih bisa dipakai untuk berwudu atau tidak Ustadz? Tidak bisa. Iya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu air mustakmal baru bisa dipakai buat wudu kalau jumlahnya udah 2 kullah. 2 kullah ya Ustaz. Dan masalahnya kan air mustakmal kan dikit, cuma tetesan-tetesan doang. 2 kullah itu banyak banget. Ya kalau pakai liter, 1 kullah itu kata Sayyid Sabiq itu 317 liter. 1 kullah. Kalau 2 kullah kan ya tinggal dikaliin 2 aja. Nah, itu kan air mustakmal se-RT itu mah. Untuk segitu banyak ya gitu. Ya. Afwan Ustaz, jadi maksudnya misalnya saya jadi tanya jawab. Misalnya kita habis wudhu terus ada ember misalnya, terus habis wudhu kan netes misalnya, yang tetesan kita masuk ke ember itu atau ke bak gitu, itu tuh udah nggak bisa dipakai berwudhu lah ya Ustaz ya? Itu bukan disebut air mustakmal untuk yang itu. Air mustakmal yang netesnya. Nah, untuk ember yang ada air yang bersih, yang bagus, yang bisa dipakai buat berwudu, kejatuhan air mustakmal, maka dia disebut air mukhtalit. Apa air mukhtalit? Air bercampur. Maka ada istilah ikhtilat, kan? Ikhtilat kan artinya bercampur, membaur. Air mukhtalit, air yang bercampur. Untuk air yang bercampur, dia dilihat kondisinya. Kalau kondisinya membuat berubah baik warna atau rasa atau aroma, maka sepakat seluruh ulama ini nggak boleh dipakai. Ya, contoh kita habis mandi junub misalnya, kemudian pakai keramas segala, keramas sampoannya netes tuh, sampo-samponya ke ember itu, sehingga dia bisa berubah tuh, maka itu udah nggak boleh dipakai. Ya, walaupun dia suci, namun tetap tidak mensucikan. Dia tetap air suci itu, dia tidak mensucikan. Nah, bagaimana kalau tidak berubah? Ya, air mustakmal kita netes ke air ember sehingga bercampur, tapi tidak ada perubahan. Itu air tetap bagus, tetap putih, tetap bening, nggak ada perubahan bau, warna atau rasa misalnya. Itu ranah khilafiyah para ulama. Apakah dia masuk kategori tetap air mutlak, air yang dasar, ataukah sudah tidak lagi boleh? Yaitu para ulama berbeda di situ. Walam bisawab. Ya. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Baik, ini di kolom chat sudah ada yang bertanya Ustaz. Mbak Novi, afwan, bismillah, afwan
Ustadz, izin bertanya, dalam praktek kehidupan sehari-hari, jika kita sudah menetapkan mazhab Syafi'i, maka kita harus mengikuti secara keseluruhan, atau dalam hal tertentu boleh mengikuti mazhab yang lain? Ya, masalah itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kalau Bu Novi atau Mbak Novi ikut sejak pertama, itu pernah kita bahas bahwasanya bagi kita, bagi orang yang baru belajar atau yang kita anggap diri kita awam lah masih gitu ya, tidak ada kewajiban untuk selalu mengikuti mazhab A di semua perkara. Ya, kita mungkin dalam perkara apa ikut mazhab yang anu misalnya, di mazhab apa dalam perkara yang lain ikut mazhab yang lain. Ya, itu karena bagi orang awam itu hakikatnya mereka tidak memiliki mazhab. Ya, mazhabnya orang awam itu adalah para konsultan lah kita anggap namanya begitu, yang dia jadikan tempat bertanya. Ya, maka itu menjadi mazhab bagi dia. Kalau dia nanya ke ustadz apa, ustadz itu menjawab, ya itu menjadi mazhab bagi dia. Baik, ini kita tampilkan dulu yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Ya, ini lihat bagi orang awam, umumnya ulama mengatakan orang awam tidaklah memiliki mazhab. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya bahkan tidak sah bagi orang awam untuk bermazhab karena orang awam itu tidak punya mazhab. Ya, karena yang disebut bermazhab mereka harus paham menganalisa, berdalil, mengetahui konsep. Nah, itu kan berat tuh bagi orang awam, udah puyeng dia dengarnya. Maka mereka nggak dibebani untuk itu. Maka mereka tidak diharuskan seperti para ulama yang harus konsisten begitu. Nah, di sini yang pertanyaan tadi di sini ya. Jadi bahwa tidaklah wajib bagi orang awam mengikuti satu mazhab tertentu, tapi hendaknya dia mengambil satu pendapat mazhab dalam satu waktu dan mengambil mazhab lain di waktu yang lainnya. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdul Salam diperbolehkan taklid ngikut terhadap salah satu imam mazhab yang empat. Dan setiap orang boleh saja mengikuti salah satu dari pendapat mereka dalam satu masalah dan mengikuti pendapat imam lainnya dalam masalah yang lain. Namun tidak diperkenankan mencari-cari yang enak. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi dia memilih ini, memilih itu hendaknya tetap bagusnya bertanya kepada para ustadz, para guru, para ulama. Ya, saya baca di buku ini ternyata banyak Pak ya pendapatnya, itu mana yang benar. Nah, ustadz itu yang akan mengarahkan. Begitu. Jadi tidak asal ikut, asal pilih sesuai hawa nafsunya dia. Begitu. Walam bisawab. Ya. Baik. Yang terjawab ya Mbak Novi ya. Ini ada lagi Mbak Vivi yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya al-urf atau tradisi tahlilan dan syukuran kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan ada 1000 hari yang ada di Indonesia termasuk kegiatan al-urf Islamikah? Ya, untuk tradisi 7, ya 1, 2, 3, 7, 15 kan gitu, 40, 100, 1000. Ini telah dibahas oleh para ulama kita, di antara Imam As-Suyuti. Jadi sebagian orang mengatakan itu tradisi Hindu. Tidak, itu bukan tradisi Hindu. Walaupun ada seorang mu'alaf bernama Abdul Aziz di YouTube, dia cerita bahwa di agamanya dia itu punya keyakinan manusia itu apa istilahnya itu reinkarnasi atau apa ya di hari kesekian, hari kesekian. Yaitu urusan agamanya dia di Hindu, waktu masa dia di Hindu, silakan. Tapi di kitab-kitab para ulama pun dan juga kitab hadis itu juga diceritakan. Di antaranya kitabnya Imam Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf, itu kitab hadis. Ya, diceritakan bahwasanya manusia ketika wafat, hari pertama sampai hari ke-7 mereka mendapatkan ujian. Oleh karena itu, para kaum muslimin di Mekah, kalau ada orang meninggal, selama 7 hari mereka akan bersedekah dan membacakan Quran. Itu terjadi di Mekah. Dan kata Imam Ibnu Abi Syaibah, ini sanadnya sahih. Dan Imam Suyuti juga mengatakan sahih. Ya, adapun 40 hari,
orang munafik kalau mereka wafat, disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa mereka mendapatkan ujian hingga sampai hari ke-40. Ya. Dan mereka pun akhirnya bersedekah dan seterusnya ya sebagai bentuk jaga-jaga antisipasi karena kita nggak tahu siapa, apakah si fulan ini masuk mukmin atau munafik. Ya semoga sih nggak sampai munafik begitu ya. Tapi mereka juga melakukannya hingga sampai hari ke-40. Nah, ini dibahas oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Fatwa beliau. Ya, Al-Hawi lil Fatawi. Ya, sehingga dia aktivitas 7 hari, 15 hari, 40 hari, dia memiliki dasar dalam kitab-kitab para fuqaha kita dan juga kitab hadis. Jadi bukan berasal dari Hindu. Terlepas dari, belum tentu di antara kita setuju dengan aktivitas itu. Ya, tolong diingat, terlepas dari kita belum tentu setuju dengan aktivitas itu, namun kita hendaknya menahan lisan kita untuk menuduh itu perbuatan berasal dari Hindu. Ya, harusnya untuk pembahasan masalah perbedaan fikih, ya kita katakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la naf'aluhu wa la na'ibu fa'ilahu. Walaupun saya tidak melakukan, tapi saya tidak mencela orang yang melakukannya. Begitu seharusnya. Ya, jadi saya yakin di antara kita sendiri di majelis ini itu heterogen. Ada yang tidak setuju dengan acara tahlilan tersebut, ada yang tak mempermasalahkan. Kenapa? Karena memang tadi sudah saya jelaskan di antara para ulama mengatakan itu memang ada dasarnya dalam beberapa hadis juga disebutkan tentang kondisi orang yang wafat selama sekian hari mereka mendapatkan fitnah kubur dan diuji dan seterusnya. Dan juga perilaku kaum salaf di Mekah, kata Imam Suyuti, yang mereka bersedekah dan membaca Al-Quran selama sekian hari untuk jenazah. Nah, itu menjadi dasar buat mereka yang setuju. Ya, jadi kalau dikatakan urf, tradisi, ya itu tradisi, dan tradisi itu bukan tradisi yang fasid atau buruk, tapi tradisi yang memang memiliki dasar dari para ulama kita dengan sumber rujukan mereka. Ya, sekali lagi terlepas dari sebagian kita ada yang belum tentu setuju dengan aktivitas hal tersebut. Itu pro kontra fikih yang biasa saja begitu. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair. Ini satu kutipan yang bagus ya Ustadz, tadi ya perkataan Imam Hanbal ya Ustadz ya, walaupun saya tidak melakukan tapi saya tidak mencela ya Ustadz ya. Iya. Itu beliau katakan itu ketika ditanya tentang hukum sholat setelah asar. Jadi itu kan dia lagi jalan ke Khurasan. Nah, di sana murid-muridnya kaget gitu. Ba'da sholat asar banyak orang di masjid itu pada bangun sholat ba'diyah asar. Karena yang kita ketahui kan nggak ada sholat ba'diyah asar gitu. Akhirnya Imam Ahmad tuh dilaporin gitu. Pak Ustadz, itu orang kok pada sholat ba'da asar? Nah, Imam Ahmad menjawab kayak tadi. La naf'aluhu wa la na'ibu fa'ilahu. Kita tidak melakukannya, tapi kita tidak mencela orang yang melakukannya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ya, baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz, maaf, ini baik saya buka tanya jawab lagi bagi jamaah yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Silakan untuk yang ingin raise hand atau menulis di kolom chat, masih ditunggu. Sambil menunggu boleh saya aja yang tanya Ustaz ya. Iya. Ini tadi dia tentang sumber pengambilan hukum yang mana Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan tapi menggunakan istishab ya Ustadz ya. Nah ini saya mau minta contoh istishab itu seperti apa sih Ustadz yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai sumber pengambilan hukum? Ya, istishab ini bukan hanya dipakai oleh mazhab Syafi'i sebenarnya, di mazhab yang lain juga pakai ya. Ketetapan hukum yang sudah ada di zaman lalu, kemudian di zaman kita, ya ternyata memang tidak ada perubahan. Maka ketika muncul persoalan yang sama, maka itu menjadi sumber, itu maksudnya. Ya, misalnya tentang masalah pakaian lah, ya masalah pakaian. Seperti yang terjadi di masa Imam Malik. Itu ada orang Mekah itu kaget ketika dia ke Madinah, orang-orang Madinah itu pakaiannya unik. Dari gamisnya itu nyambung nih yang kepala ini nyambung ke kepala nih. Apa istilah kita tuh? Poncok ya, kayak
buat jas hujan gitu. Hoodie ya, kayak hoodie gitu. Cuman kalau hoodie kan cuman atasan doang ya. Kalau ini sampai bawahan gitu. Nah, lalu hal itu dikomentari nih oleh orang Mekah. Orang Mekah lagi jalan gitu, lagi jalan-jalan lah ke Madinah. Dia kaget. Ini kayak begini. Lalu dia ngomong tuh ke Imam Malik, kalau di daerah kami di Mekah yang kayak gini, ini dianggap menyerupai orang kafir, pakaian orang kafir kayak gini. Lalu kata Imam Malik, enggak. Kalau ini di Madinah sudah terjadi sejak dulu, udah lama, dan sampai hari ini ya nggak pernah terjadi perubahan tentang orang-orang kita melakukannya. Nah ini, jadi ketetapan hukum yang sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada perubahan, maka dia juga tetap menjadi sumber. Nah, contohnya itu. Karena gini ya, hukum bisa berubah. Fatwa fatwa itu bisa berubah karena kondisi. Contoh kayak rokok. Rokok itu dulu ulama terdahulu rata-rata hanya memakruhkan, membolehkan dan memakruhkan. Masih sedikit yang bilang haram zaman dulu. Namun tahun 1900 berapa, ketika banyak penemuan-penemuan, penelitian, ternyata racunnya ada sekian ribu lah. Ada yang bilang 200 racun lebih bahaya rokok dibanding asap knalpot dan seterusnya. Nah, muncullah ijtihad baru dari para ulama bahwa rokok itu haram. Ya, walaupun yang memakruhkan juga masih ada. Tapi sudah mulai berubah bandulnya, yang mengatakan boleh lebih sedikit sekarang, sangat sedikit dibanding yang mengatakan haram dan makruh. Jadi karena faktor perubahan. Nah, yang kayak gini nggak berlaku istishab. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan. Gitu. Kalau bisa. Jazakallah khair Ustadz. Baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, melanjutkan masalah yang al-urf yang tahlilan tadi, tapi apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Ya, kalau yang ditanya apakah Rasulullah pernah melakukannya, maka Rasulullah SAW dalam bentuk aktivitas yang seperti tadi tidak pernah melakukannya. Ya, tetapi tadi kita sudah bahas ya bahwa sumber hukum itu bukan hanya Rasul udah pernah melakukan atau belum. Sebab kalau seperti itu nanti kita pun nggak boleh ngucapin ya misalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan apa tuh? Idul Fitri ucapan ya, kalau lagi lebaran dia. Ya, coba kalau ditanya apakah Rasul melakukannya, Rasul nggak pernah melakukan. Ya, tidak ada satupun hadis sahih yang mengatakan kalau lagi lebaran ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan dari siapa? Para sahabat. Ya. Di mana Imam Suyuti juga mengatakan tentang aktivitas yang ngumpul 7 hari itu dilakukan sejak masa sahabat di Mekah. Sama. Ya. Atau kalau ketetapan hukum dari apakah Rasul pernah melakukan, maka kita pun kalau baca Quran akhirnya nggak boleh pakai Quran, harus pakai hafalan. Karena di zaman Rasul belum pernah ada yang namanya Al-Quran dalam bentuk kitab. Al-Quran dalam bentuk kitab, buku, itu baru dibukukan di masa Abu Bakar. Saat itu masih ngacak, kemudian dirapikan di masa Utsman bin Affan. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah Rasul pernah melakukan, maka tidak pernah. Tetapi hal itu bukan cara berdalil. Ya, karena berdalil itu bukan hanya dari Rasul pernah melakukan, tapi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya, tadi udah kita bahas 4 hal ini disepakati. Dan sudah saya sebutkan pula, sangat banyak ketetapan-ketetapan yang Rasul tidak melakukan, tapi kemudian muncul di dalam dunia Islam, dan tidak ada para ulama yang mengatakan itu salah atau keliru. Cukup banyak, seperti misalnya tadi sudah saya sebut, tentang kodifikasi Al-Quran, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, belajar tajwid. Rasul nggak pernah ngajarin kita belajar tajwid. Apa itu ikhfa, idgham, iqlab, itu baru ada di abad kedua, abad ketiga. Ya, tapi kita tahu kita belajar tajwid. Nah, ini menunjukkan bahwa ya Rasul tidak pernah ngajarin atau nyuruh belajar tajwid, tapi kita belajar tajwid supaya apa? Supaya warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Wallahu a'lam. Ya. Insyaallah. Jadi walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan, tetapi
ada sumber hukum lain yang digunakan ya Ustadz ya, ijma, qiyas dan sebagainya. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi ya Ustadz ya sebelum kita buka sesi tanya jawab. Sepertinya ini dari Mbak Lydia, sepertinya masih ada kaitannya dengan yang tadi, tapi saya bacakan aja Ustadz. Assalamualaikum, mau bertanya masalah calon haji sebelum berangkat acara selamatan dulu, kumpul-kumpul keluarga, ngaji-ngaji dulu. Orang yang mau nikah juga ada acara syukuran karena mau menikahkan anak. Sedangkan semuanya kan baru mau dikerjakan, entah pergi haji atau mau pergi umroh atau mau nikah, tapi syukuran sedangkan belum dikerjakan. Syukuran kan kalau sudah dilaksanakan, mohon penjelasannya. Pertanyaan saya, kumpul keluarga acara ngaji-ngaji sebelum hajatan ngaji atau umroh, ini itu apakah boleh di dalam Islam, Ustaz? Iya. Bapak Ibu sekalian, azanallahu iyyakum, perlu diingat di dalam Islam itu ada istilahnya ya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Iya. Apa ibadah mahdhah? Itu ibadah khusus yang juklak juknisnya, SOP-nya udah ada dan kita tidak boleh ngarang-ngarang. Apa misalnya? Sholat. Tata cara sholat dari takbir sampai salam udah ada. Ya, apalagi haji, manasik haji. Sejak dari kita ngambil mikot sampai kita tahalul udah ada. Ya, atau umroh misalnya. Nah, itu namanya ibadah mahdhah. Untuk ibadah ghairu mahdhah, itu peribadatan yang tidak ada petunjuk khusus kayak apa. Tapi ia tetap ibadah. Contohnya apa? Sunnah, sedekah sunnah. Bukan sedekah wajib. Sedekah wajib kayak zakat, dia udah ada aturan khusus. Tapi sedekah sunnah, dia bebas. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Ibu-ibu mau sedekah dengan cara bakti sosial, sunatan massal, atau langsung ke panti asuhan, panti jompo, silakan, nggak ada yang bid'ah dalam hal itu. Ya, jihad jelas ibadah. Tetapi tentang tata cara strategi perang dan senjata itu boleh adanya penyesuaian dengan kondisi zaman. Nabi perang menggunakan panah, kuda, tombak. Apakah kita harus pakai begitu juga? Tidak harus. Kita sesuaikan dengan zaman. Walaupun itu ibadah. Ya. Nah, termasuk juga orang bersilaturahim. Silaturahim itu ibadah. Tapi tentang tata cara silaturahim, ya diberikan keluasan oleh syariat. Mau dengan kunjungan, ngumpul di WA, ngumpul di reuni apa, misalnya begitu. Silakan saja. Itu hal yang luas, namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, termasuk juga ketika seseorang sedang berbahagia, mereka mengadakan pesta makan, ya walimah. Walimah itu bukan hanya nikah. Ya, para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan walimah di dunia Islam itu bermacam-macam. Pertama, walimatul urs, ya pesta pernikahan. Yang kedua, walimatul khitan. Ya, walimatul khitan, ya kita tahu ya lagi nyunatin anak, dia ngundang makan. Kemudian walimatus safar. Ya, walimatus safar seperti orang yang baru pulang haji atau pulang umroh atau mau berangkat, seperti yang ditanyakan. Ya. Kemudian walimatul wakiroh. Apa wakiroh? Wakiroh itu orang yang habis bikin rumah atau renov rumah baru selesai. Kemudian dia ngundang tetangga buat ya makan-makan. Apalagi kalau dia orang baru sebagai sarana perkenalan. Yang mana kata Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ini hukumnya sunnah. Tradisi tersebut hukumnya sunnah. Karena dia sejalan dengan karakter agama Islam. Yaitu bersyukur, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian bersedekah, kemudian dia ta'aruf, kenalan dengan orang lain, dan semisal itu. Nah, termasuk tadi ketika ada orang mau pergi haji, mau berangkat umroh, ya dia berkumpul ya dengan keluarganya, dia minta doa kepada keluarganya atau tetangganya, silakan. Sebagaimana Rasul ketika mau umroh, ketika Umar bin Khattab pengen umroh, dia izin dan pamit kepada Rasulullah, dan Rasul pun minta doa kepada Umar bin Khattab. Bayangkan Rasul minta doa kepada Umar bin Khattab. Gitu. Ya, dan bukan hanya itu, sebagian salaf seperti Anas bin Malik, sahabat Nabi, kalau habis selesai khataman Quran, ini khataman Quran nih, dia akan ngumpulin keluarga dan tetangganya, kemudian setelah itu makan-makan. Jadi itu acara yang sudah ada sejak masa salaf.
Dan tak satu pun para sahabat Nabi mengingkarinya. Dengan kata lain itu ijma atau kesepakatan sudah terjadi sejak masa salaf. Nah, itu. Jadi sekali lagi untuk hal-hal yang sifatnya ghairu mahdhah memang tidak ada aturan yang rigid sehingga dia bisa dikembangkan ya sesuai zamannya selama tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, ya tidak kecampur oleh maksiat di dalamnya gitu. Miswab, ya. Baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Mohon maaf bagi peserta kajian yang masih ingin bertanya karena terbatasnya waktu kita pada siang hari ini, maka sesi tanya jawab saya sudahi. Mungkin sesi kuis satu pertanyaan Ustadz? Iya, baik. 2 ya atau 1 dulu? Mungkin 1 aja Ustadz ya, karena udah cukup. 1 dulu mungkin Ustadz. Iya. Tadi di menjelang akhir-akhir saya bahas ada beberapa kitab yang sebagai alur pembelajaran di mazhab Syafi'i. Ada yang kelas awalan, kelas menengah, sama kelas beratnya gitu kan. Saya nggak nanya semua, saya nanya hanya 1 kelas aja. Yang di kelas awalan, tadi saya sebut ada 1 kitab. Saya sebut 2 kitab sebenarnya tadi ya. Tapi saya minta pertanyaannya hanya sebutkan 1 kitab saja, judul ya yang dipakai untuk pembelajaran awal buat para pemula untuk mengenal mazhab Syafi'i. Kitab apakah itu? Atau judulnya apa? Silakan. Tadi di awal tuh. Iya, ini ada Pak Heru menjawab Matan Abu Sujah. Iya, betul. Betul ya Ustaz ya? Iya, salah satunya itu tadi. Ibu Siti Khadijah Safiyatun Najah. Jadi yang mana nih Ustaz? Iya, ya Safiyatun Najah juga bener. Jadi Pak Heru apa Ibu Siti? Duluan mana tuh? Pak Heru tadi duluan Pak Heru. Oh, berarti Pak Heru duluan berarti ya? Iya, baik Pak Heru. Iya, Nanti iya. Pak Heru boleh hubungi panitia ya Pak Heru ya. Atau panitia akan menghubungi Pak Heru. Iya. Mungkin 1 pertanyaan lagi Ustaz. Oh, itu lagi? Iya. Iya. Tadi saya sebutkan di akhir-akhir juga, jadi saya nanya yang akhir-akhir aja supaya lebih ingat ya. Itu ada beberapa istilah. Tadi ada istilah al-asoh, kan gitu ya. Ada istilah al-zohir dan seterusnya. Nah, kemudian saya sebut tadi ada istilah yaitu al-masyhur dan al-mukhtar. Ya, al-masyhur dan al-mukhtar. Ya, silakan mungkin yang ingin menjawab apa maksud dari al-masyhur dan al-mukhtar. Silakan. Kalau susah nanti saya gampangin lagi deh. Ini langsung dijawab nih oleh Pak Ahmad Taqwa. Al-masyhur artinya terkenal. Udah jadi bahasa kita emang. Iya. Al-mukhtar artinya terpilih. Iya, betul. Jadi al-mukhtar pendapat yang terpilih. Al-masyhur pendapat yang terkenal. Iya, betul. Masya Allah. Jadi kita sudah dapat 2 pemenangnya hari ini ya. Pemenang kuisnya bapak-bapak ternyata hari ini. Ya. Masya Allah. Jadi baiklah jamaah. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz untuk ilmunya hari ini. Semoga dengan kita belajar hari ini membuat kita tidak hanya semakin lebih baik, lebih paham, dan juga semakin lebih bijak dalam bersikap, tidak menyalahkan, karena seperti yang kita pelajari tadi bahwa setiap perbedaan itu pasti memiliki dalilnya masing-masing, bahkan ulama di mazhab Syafi'i pun berbeda-beda pendapat. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjadi muslim yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih jazakallah khair untuk Ustadz yang memberikan ilmu kepada kita, juga kepada ada Miss Imas, Miss Ida yang hadir, ada dari kajian, dari komite, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga duduknya kita pada hari ini belajar dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita menutup kajian kita hari ini, mohon Ustadz untuk memimpin doa untuk menambah keberkahan kita kajian hari ini.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zimma sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam, Allahumma amitna 'alal Qur'an wa sunnah, Allahumma ahyina 'alal Qur'an wa sunnah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai bertemu kembali dalam majelis ilmu kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.